Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Indah. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam desain eksperimen. Apa sih eksperimen? Eksperimen merupakan suatu percobaan. Desain adalah suatu model. Jadi, maksudnya di sini adalah uh, bagaimana peneliti mengetahui atau menggunakan dari macam-macam model percobaan. Nah, yang pertama, ini adalah pre-eksperimental. Nah, apa sih pre-eksperimental? Pre-eksperimental ini adalah belum eksperimen sungguh-sungguh. Biasanya pre-eksperimental itu sendiri itu digunakan pada saat kita assessment atau melakukan penggalian data. Nah, perlu diketahui ketika pre-eksperimental itu ada variabel luar yang ikut mempengaruhinya. Nah, apa sih variabel luar? Variabel luar adalah variabel yang dia itu masih mempengaruhi objek penelitian kita. Misalnya kita ingin meneliti efektivitas ruangan AC terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ada variabel luar. Nah, variabel luarnya itu berupa peran orang tua, lalu berupa fasilitas yang diberikan kepada orang tua. Nah, itu masih variabel luar. Jadi perlu diketahui juga bahwa pre-eksperimental itu sendiri peneliti hanya mengetahui objek sekiranya rencana apa yang akan diteliti. Jadi belum menemukan judul penelitian. Lalu pre-eksperimental itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu one shot case study. Nah, apa sih one shot case study? One shot case study adalah penelitian yang sekali. Nah, ini maksudnya bagaimana ketika kita melakukan observasi itu terdapat rumus X dan O. X adalah treatment, O adalah observasi. Nah, misalnya saja treatmentnya kita ingin mengetahui pengaruh penggunaan ruangan ber-AC. Observasinya berupa terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kita meneliti bagaimana sih mereka ketika diberi AC lalu tidak diberi AC, betah belajar yang mana. Nah, itu one case study. Lalu selanjutnya adalah one group pretest post-test design. Perlu digarisbawahi di sini ada kata kunci yaitu pre-test dan post-test. Pre-test adalah sebelum tes, post-test adalah setelah tes. Nah, tes di sini itu bisa menggunakan angket misalnya. Nah, O1, X, O2 sesudah. Nah, ini O1 adalah pre-test atau sebelum kita memberikan suatu treatment, lalu O2 adalah sudah memberikan suatu treatment. Nah, eksperimennya itu berupa apa? Misal, kita mengukur pengaruh penggunaan AC. Pertama kita ukur, sebelum menggunakan AC ternyata mereka betah belajar di kelas sejauh 4 jam. Lalu kita menggunakan AC. Oh, ternyata hasilnya lumayan. Mereka bisa betah belajar di kelas selama 6 jam. Nah, data itu tadi dibandingkan antara sebelum dan sesudah, maka kita akan mendapat suatu data, lalu kita akan menginterpretasikan. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah intake group comparison. Intake group, nah berarti adalah setengah dari kelompok. Jadi dalam suatu kelas kita bagi menjadi 2. Setengah dari kelompok. Misal ini ada bagian O1 dan O2. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwa standar kelompok dari setiap ahli itu berbeda. Nah, standar
kelompok yang saya pakai adalah berjumlah 8. Maka setengah kelompok adalah 4. Nah, jadi kelompok di sini adalah yang anggotanya lebih dari 8. Maka setengah dari 8, gampangannya sederhananya kita pakai 8, maka 4. Dan ini juga 4. Nah, beda kelompoknya ini berupa apa? Nah, kelompok 1 itu dia diberikan treatment. Lalu kelompok 2 dia tidak diberikan treatment. Nah, itu yang dimaksud dengan intergroup comparison, artinya separuh dari kelompok. Nah, selanjutnya ada true experimental design. True experimental design artinya adalah eksperimen atau percobaan yang sungguh-sungguh. Nah, ketika yang pertama adalah pre-eksperimental, artinya percobaannya itu sebelum. Lalu yang true adalah dia mulai sungguh-sungguh. Nah, artinya apa? Dia itu mengontrol variabel luar yang ikut mempengaruhi objek penelitian kita. Jadi variabel luar itu kita kontrol. Lalu kelompok kontrol, kata kuncinya di sini adalah terdapat kelompok kontrol dan sampel random. Nah, pengambilan sampelnya random. Yang pertama, post-test only control design. Jadi ada suatu kelompok yang dikontrol dan dia itu tidak ada pretest, artinya ada post-test, artinya hasilnya itu hasil yang sungguh-sungguh atau hasil yang tidak ada perbandingan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, di sini terdapat rumus random. Maksudnya di sini adalah kelompok sampel yang random, kelompok sampel yang random. Nah, terdapat dua kelompok yang berbeda, orangnya berbeda. Lalu, kelompok yang pertama kita kasih kelompok A. Ini kelompok B. Kelompok A kita beri treatment. Lalu, terdapat observasi. Maka hal ini disebut dengan kelompok eksperimen. Jadi kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan suatu treatment. Nah, sedangkan ini ada kelompok random sampel, ada kelompok sampel yang random, tidak diberikan treatment, tapi tetap diberikan observasi yang sama. Nah, itu disebut dengan kelompok kontrol. Lalu selanjutnya adalah yang B, post-test, pre-test, post-test, control group design. Nah, ini kalau yang pertama tidak terdapat pre-test, lalu selanjutnya itu terdapat pre-test dan post-test, artinya ada uji sebelum dan sesudah. Nah, tetap sama, kita kasih kelompok A, kelompok B dari pengambilan sampel yang random, lalu kita beri observasi. Kita beri observasi terhadap kelompok A dan B. Nah, kelompok A kita beri treatment. Maka hasilnya adalah observasi O2. Lalu kelompok B kita tidak memberikan treatment. Maka hasilnya itu O4. Nah, perlu diketahui observasi yang pertama adalah pretest. Artinya belum diukur data sebenarnya. Diukur benar-benar data itu sebelum ada treatment atau perlakuan. Nah, ketika kita sudah memberikan perlakuan, maka disebut dengan post-test. Nah, seperti itu. Jangan lupa kata kuncinya, ketika kita memberikan treatment, maka kelompok A itu disebut dengan kelompok eksperimen. Kelompok B tidak diberikan treatment, maka disebut dengan kelompok kontrol. Nah, selanjutnya adalah factorial design. Factorial design itu mengadopsi dari true experiment. Ada kaidah-kaidah yang beberapa diterapkan dalam factorial design terkait dengan true experiment. Nah,
di sini letak poinnya adalah ada variabel moderator. Nah, apa sih variabel moderator? Variabel moderator adalah yang ikut mempengaruhi variabel bebas dan terikat. Misalnya variabel bebasnya itu penghasilan. Lalu variabel terikatnya itu adalah tingkat kesejahteraan. Nah, moderator adalah gaya hidup. Ternyata penghasilan itu bisa mempengaruhi kesejahteraan secara langsung. Akan tapi ada faktor yang mendukung bisa kesejahteraannya itu indikasinya naik atau turun, yaitu terkait tentang gaya hidup. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kaidah berupa kita mengambil kelompok sampel. Nah, ini ada O1, O2, O3, O5, O7 seperti biasa. Pretest kita ukur. Ada X yaitu treatment, Y1, Y2 merupakan moderator. Artinya yang ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, lalu di sini O2, O4, O6, O8 adalah hasil observasi, hasil post-test observasi yang telah diberlakukan treatment. Kalau kita berlakukan treatment ya treatment, kalau tidak diberlakukan ya tetap sama. Seperti biasa, kelompok yang diberi dengan treatment maka disebut dengan kelompok eksperimen. Lalu kelompok yang tidak diberi treatment maka disebut dengan kelompok kontrol. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen jenis-jenisnya itu ada time series design dan non-equivalent control group design. Yang pertama, time series design, yaitu adanya data yang digali hingga jenuh. Artinya dia harus melakukan observasi berulang kali agar data yang didapatkan itu sesuai. Misalnya kita menemukan rumus segitiga dikali lingkaran. Ini maksudnya segitiga di sini adalah observasi pertama. Lalu apakah benar hasil dari observasi pertama itu sama dengan observasi kedua? Lalu apakah benar hasil observasi kedua adalah observasi ketiga? Dan begitu seterusnya. Apakah dampak dari observasi pertama itu sama dengan dampak dari observasi kedua? Dan begitu seterusnya. Jadi ketika kita melakukan 4 observasi, maka hasil dari observasi yang pertama itu sama dengan observasi keempat. Apakah perubahannya itu tidak jauh beda? Nah, ketika hasilnya tidak jauh berbeda, maka data tersebut berhasil. Jadi digali sampai jenuh. Ketika data yang pertama ini digali ternyata perbedaannya signifikan jauh, maka perlu digali lagi sampai data keempat, kelima, keenam sampai jenuh. Nah, ini dimaksud dengan time series design. Nah, besar perlakuan sama dengan 0 dikurangi segitiga. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kuasi eksperimen yang berupa non-equivalent control group design. Equivalent artinya sama, non-equivalent artinya tidak sama. Artinya grup yang dikontrol tidak sama. Nah, misalnya saja sampel tidak random. Nah, jadi misalnya dalam suatu SD kita ingin menguji efektivitas kinerja pegawai, tapi treatmentnya itu dengan menggunakan senam pagi. Maka yang kita ambil sampelnya itu adalah 1 orang di sekolah tersebut. Nah, artinya sampelnya itu kita pilih. Lalu begitu O3. Jangan lupa O1 X O2, artinya ini adalah kelompok eksperimen. Lalu yang tidak diberlakukan treatment maka disebut dengan kelompok kontrol. Nah, begitu penjelasan tentang macam-macam
macam-macam metode eksperimen. Nah, ini semoga kita bijak dalam memilih model eksperimen apa yang akan kita lakukan dalam penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.